Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Di subuh yang mubarakah ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempermudah jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula kita ini termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kehormatan nanti disambut beliau di Telaga Kautsar, kemudian mendapatkan minuman dari telaganya, mendapatkan naungan dalam panjinya, mendapatkan syafaat sekaligus masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan saudara sekalian, di surat Al-Fat ayat terakhir itu ada kalimat fi wujuhihim min asaris sujud. Napa artinya pun? Di wajah-wajah orang yang beriman itu ada bekas-bekas napa? Sujud. Nah, niku bekas yang seperti apa? Maksudnya? Apa bekas hitam? Nggih, bekas hitam. Nggih, itu bekas, betul bekas sujud. Tetapi yang dimaksud di sini bukan bekas hitam itu. Nggih. Jadi bekas sujud itu adalah wajah yang kan fi wujuhihim, bukan di keningnya. Jadi bekas sujud itu adalah wajah-wajah yang sumringah. Selalu menampakkan wajah sumringah, bukan cemberut. Ketika ketemu orang ini sudah siap-siap untuk tersenyum. Nah, sekali lagi, ketika ketemu orang itu sudah siap-siap untuk tersenyum, bukan memasang wajah yang cemberut. Itulah yang disebut dengan bekas-bekas sujud. Dalam bahasa Jawa itu napa? Bahasa Jawanya apa? Sumeh, nggih, sumeh, nggih. Sumeh, murah, senyum. Ini kalau kita ketemu dengan, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya, maka kita akan melihat wajah itu ketika dipandang sudah menyenangkan karena sumeh. Nah, sekarang kita perlihatkan kesumean wajah kita kepada di samping kanan kiri kita. Nggih. Monggo. Sudah nggih? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh pasukan muslimin baik mulai dari wilayah Persia maupun wilayah Romawi. Yang wilayah Romawi nanti akan dimulai di Syam. Kemarin kita sudah membahas tentang penaklukan Persia yang dimulai dari wilayah Irak. Nah, karena kerinduan kepada tanah kelahirannya, sekaligus ingin menunaikan ibadah haji, maka di kondisi yang masih posisinya perang itu, Khalid ini diam-diam meninggalkan Irak menuju ke Mekah. Jadi Khalid bin Walid itu lahirnya di Mekah. Asli penduduk Mekah. Nama ayahnya adalah Al-Walid bin Mughirah. Ini penentang paling utama. Penentang utama dakwah Nabi.
Al-Walid bin Mughirah ini termasuk jajaran orang yang kaya. Bahkan ketika Ka'bah itu roboh karena diterjang banjir, yang membiayai pemugaran Ka'bah itu adalah Al-Walid bin Mughirah dengan menyumbang terbesar. Sebab waktu itu disepakati bahwa untuk membangun kembali Ka'bah maka harus digunakan harta yang masih suci, belum terkena riba. Pada waktu itu riba luar biasa. Jadi pinjam kemudian ada anakannya, itu riba namanya. Sementara Al-Walid bin Mughirah ini punya perkebunan yang membentang dari Mekah ke Taif. Itulah bapaknya, ayahnya Khalid bin Walid, penentang dakwah Nabi yang paling utama. Tetapi kemudian putranya menjadi pembela Nabi yang utama. Bahkan berkat Khalid bin Walid ini Persia kemudian habis. Nanti juga Syam juga demikian. Nah, baik, mungkin Pak nggih, mungkin tiap hari kok perang terus, mungkin butuh refreshing. Tiap hari kok perang terus, butuh refreshing. Akhirnya beliau kemudian diam-diam meninggalkan Irak menuju ke Mekah untuk berkunjung ke tanah kelahirannya sekaligus menunaikan ibadah haji. Tetapi sayangnya Khalid ini tidak meminta izin kepada atasannya, yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai panglima tertinggi. Atas perbuatan Khalid ini kemudian Sayyidina Abu Bakar mengirimkan surat yang isinya adalah peringatan, kemudian teguran, sekaligus nasihat untuk Khalid bin Walid. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali. Jangan sampai terjadi kembali. Nah, sebagai hukumannya, Khalid kemudian dipindah tugaskan dari wilayah Persia menuju ke wilayah Romawi. Ini mirip dengan kondisi sekarang. Kalau ada Kapolsek atau Kapolres yang melakukan kesalahan, sementara posisinya dia di tempat yang baik-baik saja, kemudian sebagai hukuman dipindah tugaskan ke tempat yang lebih rawan. Biasanya begitu. Ini sama yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Khalid bin Walid yang sudah berhasil memimpin pasukan untuk menaklukkan Irak itu kemudian dipindah tugaskan ke wilayah Romawi yang baru mau menaklukkan wilayah Syam. Nah, kira-kira begitu. Nah, setelah menunjuk Al-Musanna bin Haris untuk menjadi pemimpin di Irak, Khalid kemudian menyiapkan pasukan terbaiknya, karena ini isinya semua para sahabat ikut Khalid ini, dengan jumlah sekitar 9.000 pasukan. Sementara di Syam ini sudah menunggu pasukan yang dipimpin oleh sahabat mulia, salah satu yang dijamin masuk surga, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Di sana sudah menunggu, sudah mulai melakukan penyerangan. Nah, sekarang kita tinggalkan dulu wilayah mana tadi? Persia atau Irak. Kita mengikuti perjalanan Sayyidina Khalid bin Walid menuju ke Syam. Nah, kemudian Khalid bin Walid ini setelah semuanya dirasa siap, kemudian bertanya kepada para penunjuk jalan, adakah jalan alternatif yang lebih cepat, yang nantinya memposisikan kita ketika sampai itu berada di belakang pasukan Romawi? Maka dijawab oleh
mereka, yaitu para penunjuk jalan itu, ada wahai Khalid, ada jalan tembusan atau jalan pintas. Kenapa memilih seperti itu? Sebab supaya nanti perjalanannya lebih singkat dan posisi ketika sampai nanti posisinya berada di belakang pasukan Romawi. Ini posisi yang menguntungkan bagi pasukan muslimin. Nah, ada jalur alternatif itu, namun tidak bisa dilewati oleh pasukan perang. Demi Allah, kata penunjuk jalan tadi, demi Allah, orang yang menempuh perjalanan sendirian pun akan merasa khawatir atas keselamatan dirinya, apalagi membawa rombongan. Nah, kira-kira orang berjalan sendiri sama rombongan, cepat mana, Bu? Cepat sendiri, ya, cepat sendiri. Kalau lebih cepat berarti melalui rute tadi lebih cepat, sehingga lebih cepat sampai dan risikonya lebih rendah. Tetapi kalau membawa rombongan, apalagi yang dibawa adalah 9.000, nah ini membahayakan. Pasti jalannya akan lebih lambat. Jalannya akan lebih lambat. Seperti kita kalau ziarah itu, ya. Ziarah kalau sendiri bisa set selesai. Nek rombongan, waduh, ono sing pipis, ono sing hilang. Ya. Maka ada pepatah yang mengatakan bahwa jika kita ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Ini sering saya sampaikan. Jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Karena nanti tidak terasa tiba-tiba sampai, karena bersama. Tetapi jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Berjalan cepat, jalan sendiri. Walaupun kita bisa cepat, tapi tidak bisa jauh, karena cepat bosan. Sebab sendirian. Tetapi kalau bersama-sama, ini walaupun pelan, tapi bisa jauh. Masalahnya adalah kita harus sabar ketika berjalan bersama-sama. Kira-kira begitu. Lalu apa jawaban daripada Khalid bin Walid? Dengan mantap mengatakan, aku akan menempuh jalur itu. Supaya lebih cepat sampai, dan ketika sampai posisinya berada di belakang pasukan Romawi. Masya Allah. Tetapi masalahnya apa tadi, Bu? Tidak ada air, melewati padang pasir. Padang pasir jenengan kalau pernah ke padang pasir, pernah, Bu? Ada yang pernah nggih? Lewat. Itu kalau nggak ada jalan, kalau sekarang ada jalan nggih, bisa ditandai mana utara, mana selatan. Kalau nggak ada jalan, kesulitan kita. Mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat. Seperti halnya posisi kita kalau sedang berada di lautan. Maka ketika posisi di lautan itu, yang bisa menunjukkan arah hanya apa? Perbintangan itu. Ya. Kalau malam, kalau siang susah. Hanya melihat matahari saja. Itu kalau ada matahari. Kalau mendung, nggak ada. Ya. Sama dengan kita posisinya di padang pasir. Susah itu. Ya. Jadi sekali lagi masalahnya adalah air. Maka seorang penunjuk jalan yang bernama Rafi bin Umar ini memberikan usulan kepada Khalid bin Walid agar ketika melewati jalur itu, maka dia harus menyediakan air yang banyak supaya bisa selamat sampai ke Syam. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara membawa air yang banyak, kan gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu siapa Rafi bin Umar ini. Siapa ini? Nah, Rafi bin Umar ini adalah seorang Arab Badui. Badui itu kalau bahasa kita adalah orang desa. Orang desa. Dari suku Ta'i yang tinggal di daerah namanya Hail. Mana itu Hail itu? Kira-kira 420
4 kilometer arah timur laut dari Madinah. 424 kilometer timur laut dari arah Madinah. Dulu dia adalah seorang pencuri spesialis onta yang paling mahal. Kalau sekarang mungkin spesialis mobil mewah. Sebab waktu itu kendaraan ya kalau tidak kuda ya onta. Mobil mewah. Kalau sekarang ya. Nah, dalam menjalankan aksinya ini dia sendirian. Daerah operasinya adalah gurun pasir itu. Dia menyeberangi gurun pasir berhari-hari, kemudian mencuri onta dan dia bawa lari. Dan kebetulan ini gurun ini nanti akan dilewati oleh Khalid bin Walid ini. Ya. Nah, sebelum melancarkan aksinya, Rafi ini kemudian mempersiapkan bekal berupa air minum yang banyak, yang kemudian dia masukkan ke dalam telur burung unta. Nanti semua telur burung unta lumayan gede tuh nggih. Ya, lumayan daripada Tupperware saksan niki nggih. Besaran niku. Membawa beberapa telur burung unta yang istilahnya sudah ada, dikasih air, kemudian ditanam di padang pasir yang nantinya akan dilewati ketika mau kembali dari mencuri. Masya Allah. Gitu. Jadi ini adalah penjahat kelas kakap. Penjahat kelas kakap. Antar kota, bahkan antar negara. Antar kota, antar negara. Maka telur-telur burung yang berisi air itu ditanam di dalam pasir sehingga tidak ada yang tahu, yang nantinya akan digunakan minum ketika kembali dari mencuri unta. Nah, kira-kira begitu. Nah, dia nanti akan beraksi di tengah malam. Tengah malam ambil unta, dibawa lari. Sementara sang pemilik nantinya akan baru sadar bahwa untanya dicuri itu paginya. Sudah terpaut berapa jam itu. Sudah lari. Ketika pagi mereka baru sadar bahwa untanya dicuri, kemudian berusaha untuk mengejar. Melalui jejak-jejak unta yang ada di padang pasir. Tetapi masalahnya sekali lagi adalah ketika sudah 1 hari, 1 malam, 2 hari, 2 malam mengejar maling tadi. Sementara orang yang mau mengejar maling tidak mungkin sangu banyuse, tidak mungkin, nggak terfikirkan. Gitu. Maka kemudian dia berpikir kalau saya teruskan pasti saya akan mati kehausan. Maka akhirnya kembali. Masya Allah. Ini luar biasanya Rafi bin Umar ini. Jadi mau mencuri sudah disiapkan. Jalur yang akan dilalui ditanam air yang dimasukkan ke dalam telur burung unta. Luar biasa. Nah, para jamaah sekalian, singkat cerita, di tahun ke-8 Hijriah atau di tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah mengutus seorang panglima yang baru masuk Islam, kira-kira 3 bulanan, kemudian sudah diutus menjadi panglima perang, memimpin pasukan ekspedisi ke tempat yang namanya Zatus Salasil. Nah, ketika sampai di wilayah Ta'i, wilayahnya Rafi bin Umar tadi, Sayyidina Umar kemudian usul kepada Amr bin As, kita harus mencari penunjuk jalan. Kita harus mencari penunjuk jalan. Maka didapatilah seorang yang bernama Rafi bin Umar ini. Ya. Rafi bin Umar. Nah, selama dalam perjalanan, Rafi bin Umar ini sangat terkesan dengan akhlak daripada para sahabat. Terutama Sayyidina Abu Bakar. Maka dari situlah kemudian dia masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Tetapi tidak sampai ketemu Nabi. Karena tempatnya jauh dengan Madinah. Baik, kita lanjutkan dari usulan Rafi bin Umar ini tadi.
Lalu bagaimana caranya menyediakan air dengan jumlah yang besar itu? Nggih. Maka Rafi' bin Umar kemudian minta disediakan 20 ekor onta yang gemuk-gemuk. Berapa? 20. Nggih. 20 ekor onta yang gemuk-gemuk. Onta ini nantinya akan dibiarkan tanpa diberi minum selama berhari-hari. Akhirnya apa? Kehausan sing nemen. Nah setelah itu, setelah dirasa onta ini dalam puncak kehausan, kemudian mereka menggiring ke sumber air. Maka disitulah onta ini kemudian meminum sebanyak-banyaknya air. Sehingga perutnya ini penuh dengan air. Nah ini onta ini kan terkenal dengan binatang yang bisa menyimpan air di punuknya itu. Ini onta nggih. Nah, setelah rongga dari perutnya penuh, kemudian mulutnya ini diikat tuh. Mulutnya diikat. Untuk apa kira-kira ada yang tahu? Supaya apa? Supaya ndak mama biak. Mama biak itu bahasa Jawanya apa? Gayem, nggih, gayem. Jadi kan tingali sapi, kambing itu kan binatang yang memama biak namanya, atau gayemi itu. Gak lapo-lapo itu kecapan terus. Nah ini nanti kalau kecapan terus, atau gayem tadi, maka air yang ada di dalam ini nanti akan menguap, masuk ke dalam pencernaan. Supaya tidak gayemi, mulutnya diikat. Masya Allah. Untuk menyiksa unta nih. Jadi mulutnya diikat. Kemudian seluruh tempat-tempat air yang terbuat dari kulit itu, yang disebut dengan kirbah itu, kemudian diisi air penuh dan ditaruh di punggung unta yang disuruh minum tadi. Nah, setelah perut-perut unta ini penuh dengan air, Rafi' kemudian mengatakan, sekarang saatnya engkau berangkat dengan pasukanmu. Untuk menghemat air, pasukan ini hanya berjalan di malam hari. Di malam hari. Kalau di malam hari kan tidak begitu nelak. Sampai nanti pagi, begitu jam 9-an matahari sudah terik, maka mereka beristirahat dan tidur. Nah saat istirahat itulah, karena sudah siang merasa kehausan, dipotonglah 4-6 unta. Dipotong. Untuk apa? Dagingnya dimakan, kemudian air yang masih berada di punuk tadi diambil untuk diminum. Jangan kolu mboten. Itu kan kondisi normal Bu, jangan ndak kolu. Kalau kondisi tidak normal, ya mau-mau saja. Apalagi ini tentara. Bahkan sampai sekarang pun tentara kalau ditugaskan di tempat-tempat yang susah, itu minumnya nggih sembarangan. Air sungai yang ada buayanya diminum juga. Bahkan dulu saya pernah ke pondok desa, namanya wilayah Jatirogo, barangkali ada yang tahu. Itu saya pernah ke pondok waktu SMP. Saya lihat santri-santri itu habis makan sarapan ngoten niku nyiduk air kolam lele langsung diminum, Mbak. Masya Allah. Sudah biasa. Sudah biasa. Jadi jenengan ngomong gak kolu itu kan ya karena kondisi kita normal Ada air macam-macam. Nah kalau tidak normal ya itu yang diminum Masya Allah Ini strategi yang luar biasa Jadi onta ini disuruh minum banyak, kemudian nanti di tengah perjalanan disembelih 4-6 unta, dagingnya dimakan, kemudian air yang di dalam perut itu diambil dan diminum. Masya Allah. Nah, memasuki hari kelima, Bu. Masuki hari kelima. Onta-onta yang menyimpan air tadi habis. Nah ini, maka suasana ini menjadi tegang. Bagaimana ini? Perjalanan sudah di tengah perjalanan, tujuannya masih jauh. Masih kira-kira
1 hari 2 hari lagi. Maka Khalid mulai khawatir jika pasukannya sampai kehausan dan kemudian mati kehausan. Masya Allah. Kemudian Khalid ini memanggil Rafi dan mengatakan, wahai Rafi, apa pendapatmu tentang masalah ini? Nah, Rafi ini kan berpengalaman mungkin, karena menjadi pencuri lintas kota, berpengalaman. Kemudian Rafi bin Urmar ini, yang saat itu matanya sakit, tidak bisa melihat, kemudian mengatakan ngeten, apakah kalian sudah melihat 2 bukit yang berdampingan? Jadi matanya tidak melihat, tapi bisa merasakan kira-kira sampai mana. Apakah kalian melihat 2 bukit yang berdampingan? Maka pasukan ini menjawab, iya, kami melihat di depan ada 2 bukit yang berdampingan. Kalau begitu, kalian cari pohon kecil yang berduri, yang biasanya disebut dengan ausaj. Pohonnya disebut dengan ausaj, di antara 2 bukit itu. Maka kemudian sebagian pasukan mencari pohon yang dimaksud oleh Rafi bin Umar ini. Tetapi setelah lama mencari, kemudian kembali, mereka kemudian menyampaikan kepada Rafi bahwa pohon yang dimaksud itu belum ditemukan. Kecuali hanya tinggal sisa-sisa batang yang habis ditebang orang. Sebenarnya apa yang dimaksud Rafi ini? Kok mencari tumbuhan yang ada durinya? Maksudnya adalah jika menemui pohon itu, maka hampir dipastikan di bawahnya ada sumber air. Itu maksudnya. Maka kemudian pasukan ini kembali lagi dan menuju ke tempat di mana mereka melihat ada pohon yang habis ditebang, pohon yang berduri. Kemudian Rafi menyuruh mereka untuk menggali tanah di sekitar pohon itu. Lalu apakah mereka akan mendapatkan air atau mereka akan binasa karena kehausan? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.